Indonesia is one of agricultural country in the world. But now, 24 million hectare land decrease quality soil. 5.5 million hectare land status as critical land. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di Indonesia akan berlangsung panjang. Bila umumnya musim kemarau berakhir pada bulan Oktober, tahun ini kemarau berlangsung hingga akhir November mendatang. Hal ini disebabkan oleh gelombang panas El Nino yang dipicu naiknya suhu permukaan laut di daerah Samudra Pasifik. Selain itu, posisi matahari yang semakin mendekati ekuator atau garis khatulistiwa juga menjadi faktor penyebab. Akibatnya sejumlah daerah di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTT, dan NTB terdampak kekeringan. Kekeringan mengakibatkan berkurangnya air di permukaan bumi. Pada akhirnya sektor pertanian dan perkebunan ikut terdampak kekeringan. Hal ini tidak sebanding dengan tingginya pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah bangunan apartemen serta industri, bahkan jalan raya. Menurunnya jumlah lahan produktif, meningkatnya kebutuhan bahan pangan, menjadi masalah yang perlu ditangani. Salah satu komoditi yang terkena imbas adalah cabai keriting. Sekitar 20 hektar tanaman cabai siap panen di Tuban, Jawa Timur rusak akibat diserang oleh hama, lodoh, dan juga ulat. Hama menyebabkan buah cabai mengering dan juga membusuk. Para petani cabai di Tuban, Jawa Timur merugi akibat serangan hama yang meningkat pada musim panen ini. Seperti yang dirasakan sejumlah petani cabai di Desa Gaji, Kecamatan Kurek, Tuban. Cabai mereka rusak diserang hama dan serangan hama lodoh serta ulat membuat sebagian besar tanaman cabai siap panen ini mengering dan membusuk. Bahkan sebagian di antaranya gagal panen karena buah cabai rontok. Akibat diserang oleh hama, hasil panen pun jadi terus menurun. 1 hektar lahan yang biasanya mampu menghasilkan hingga 1 kuintal cabai sekali petik, kini merosot hanya mampu menghasilkan tak lebih dari 80 kg saja. Dan tragisnya penurunan hasil panen ini juga diikuti dengan anjloknya harga cabai di tingkat petani. Musim paceklik menyulitkan petani, dan serangan hama menggerogoti tanaman, menyebabkan banyak tanaman gagal panen. Ada cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kelangkaan cabai, serta mendukung program Go Green. Kami memiliki solusinya. Kami memiliki solusinya. Kami memiliki solusinya. Kaca. 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 Mengapa kaca? Media tanam hemat lahan dengan silika gel dari limbah kaca sebagai raw material yang termodifikasi FEEDTA pada aplikasi cabai merah. Kaca terdiri dari kandungan silika, di mana kandungan silika tersebut dapat dipisahkan dan dijadikan sebagai raw material yang dapat membantu metabolisme tumbuhan, sehingga dapat dijadikan media tanam. Namun, tumbuhan menjadi kurang nutrien dan kandungan unsur hara, sehingga perlu ditambahkan dengan Fe sebagai nutrien tambahan. Fe saja belum cukup dikarenakan keberadaannya tidak stabil, sehingga perlu ditambahkan agen pengkelat DTA agar stabil dan berfungsi baik. Hasil spektra XRD pada berikut ini menunjukkan sintesis silika gel dari limbah kaca menghasilkan struktur yang tidak beraturan. Terlihat peak tertinggi pada 23,29 derajat pada 2 theta dengan intensitas 3,81 Armstrong. Silika gel mempunyai volume pori 1 ml per gram, mikropori 0,49 ml per gram, dan diameter pori 2,2 nanometer. Karakteristik ini memungkinkan adsorpsi air, serta logam berat. Efek adsorpsi air dipengaruhi oleh konsentrasi silanol-sio tanda hubung H pada permukaan. Semakin besar konsentrasi, semakin besar daya adsorbnya. Pada silika gel terdapat ikatan siosi. Namun pengaruh interaksi van der Waals menyebabkan air mudah terikat. Ikatan no tanda hubung H pada air yang reaktif dapat menarik si membentuk sio tanda hubung H. Hal ini menjelaskan gambar berikut ini.
Penelitian sebelumnya melakukan penambahan Fe pada larutan hidroponik dengan variasi konsentrasi Fe 1,5 ppm, Fe 3 ppm, V4 sampai 5 ppm, dan V6 ppm. Hasil menunjukkan semakin tinggi konsentrasi Fe meningkatkan jumlah daun, tinggi tanaman, namun tidak mempengaruhi diameter batang. Pada konsentrasi Fe 6,0 ppm mampu meningkatkan bobot segar total tanaman hingga 355,53%. Namun, Fe tidak stabil. Pada konsentrasi terlalu banyak menimbulkan nekrosis atau kematian sel tumbuhan. Penambahan agen kelat seperti EDTA dapat menstabilkan ion Fe pada tanaman, sehingga media silika gel cocok digunakan pada EDTA. Silika akan menstabilkan kelebihan Fe pada EDTA. Selain itu memperkuat akar tanaman serta meningkatkan kemampuan oksidasi terhadap keracunan Fe, Al, dan Mn. Silika akan menstabilkan kelebihan Fe pada EDTA. Selain itu memperkuat akar tanaman serta meningkatkan kemampuan oksidasi terhadap keracunan Fe, Al, dan Mn. Based on literature studies, these are two conclusions that 1. Waste glass can be synthesized to silica gel with the addition of NaOH and HCl. The XRD results showed structure amorphous in shaft. Silica gel synthesis product still contains mineral K2O, aluminum oxide, Fe2O3, SO, magnesium oxide, sodium oxide. 2. EDTA increases the production of electron capture in the process of photosynthesis, reducing necrosis, increased leaf growth. Media silica gel FEDTA potential is the supply of nutrients to the plants of chili.